Stoikiometri dulu yang kita pelajari kemarin kan udah Bapak terangkan konsep mol. Jumlah partikel, kemolaran, molaritas atau konsentrasi, M, jumlah partikel X ya. Kemudian massa M kecil, volume V. Nah, volume ada 3. Volume STP itu keadaan standar 0 derajat Celcius 1 atom, volume standar. Volume RTP mol kali 24 liter, yaitu kondisi 25 derajat Celcius 1 atm. Terus gas ideal PV sama dengan nRT, P tekanan satuan atm, V volume 1 liter, R 0,082, suhu Kelvin. Nah, kuncinya ada di tengah nih, jumlah mol. Ya, apapun yang diketahui, kamu harus cari mol, gitu ya, tengahnya. Kalau diketahui partikel, mau cari massa, cari mol dulu di tengah, baru cari massa. Ya, X sama dengan mol kali Na, Na itu bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23, tapi ada beberapa soal cuma dibuat 6 saja, 0,2-nya nggak ditulis, tergantung soalnya. Ya, kalau tidak diketahui Na-nya itu selalu 6,02 kali 23, tapi ada yang diketahui cuma 6 saja, tergantung soalnya. Ya, ini kemarin sudah Bapak jelaskan tentang konsep mol ini, ya. Terus berikutnya, lanjut. Massa atom relatif AR. Massa atom relatif itu AR atau MR. Ya. Massa atom X per 1/12 kali massa atom karbon C12. Untuk membandingkan dua gas pada suhu dan tekan sama, ini kemarin sudah Bapak terangkan di konsep mol, Bapak singgung sedikit. Kalau kemarin Bapak tulis ya N1 per V1, N2 per V2 kalau yang rumus kemarin. Sama aja, ini ditukar boleh V1 per V2, N1 per N2 ini sama. Perbandingannya sama, cuma letaknya aja yang dibedakan. Kemarin di konsep mol yang kemarin Bapak jelaskan di minggu lalu, ini saya gunakan rumus ini, tapi sama. N1 mol gas 1, N2 mol gas 2, V1 volume gas 1, V2 volume gas 2. Boleh di screenshot dulu yang ini. Berikutnya, kadar. Nah, kadar ini ada beberapa tipe ya, nanti tergantung soalnya. Persen massa adalah massa zat terlarut per massa larutan kali 100%. Kalau ini pakai persen massa. Kalau persen volume sama dengan volume zat terlarut per volume larutan kali 100%. Ini persen volume. Nah, nanti ada namanya bagian per juta atau BPJ, atau nanti di soal itu ppm. ppm itu singkatan dari part per million. Bagian per juta. Bagian per juta itu kalau bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Inggris part per million, karena biasanya yang digunakan nanti dalam stoikiometri itu gunakan ppm, part per million, itu sama. Kadar zat adalah massa zat per massa campuran kali 10 pangkat 6. Million itu kan 1 juta ya. Kalau persen kalikan 100%, kalau per juta ya per juta ya per million kalikan 1 juta. 10 pangkat 6 itu 10 pangkat 6 itu 1 juta. Boleh di screenshot ini dulu. Ini tambahan ya, nanti dipakai. Jadi screenshot. Kita lanjutkan lagi. Ya, mencari kadar unsur dalam senyawa ya. Coba perhatikan dulu. Perbandingan unsur bukan perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa. Perbandingan massa unsur senyawa A, M, B, N ditentukan dengan massa A per massa B. Ini nggak usah dipedulikan. Ini nanti khusus ini nggak usah dipedulikan, nanti terlalu banyak rumus. Ya, ini abaikan saja. Nanti saya terangkan cara mudahnya tidak pakai rumus seperti ini. Dasarnya pakai kadar ini tadi aja. Kalau kadar kan gampang, ya kan? Terus perbandingan nih. Kalau yang ini, khusus yang ini, tidak Bapak terangkan detail, nanti nggak kamu bingung. Ya, nggak kamu bingung, terlalu banyak rumus. Pakai nalar aja nanti, penjabarannya pakai persentasenya berapa, itu pakai yang dasarnya tadi.
Massa per massa seluruhnya kali 100%, gitu aja. Kalau pakai ini nanti kamu bingung. Nggak usah, abaikan saja. Ini saya ambil dari uji kompetensi 2. Ini pakai penalaran ya, rumusnya nggak ada, tapi penalaran unsur Cl mempunyai 2 isotop di alam, yaitu Cl35 dan Cl37. Jadi Cl itu ada 2 jenis, Cl35 dan Cl37. Di sini ya, kelimpahannya masing-masing Cl35 itu kelimpahannya ini 75,53%. Sedangkan untuk Cl37 ini adalah 24,47%. Massa atom Cl35 sebesarnya ini AR-nya 1 itu nilainya 34,97. Ini AR-nya yang kedua, saya misalkan ini 12, 36,97. Massa atom relatif Cl gabungan ya, intinya gabungan ya. Jadi ARCL-nya gabungan itu berapa? Ya, ARCL-nya berapa gabungannya? Berarti persentase ini kalikan ini ya, yang TL35 tadi 75,53% kalikan 34,97 ditambah ini kalikan ini ya 24,47% kalikan 36/97 per totalnya ini kalau dijumlahkan ya, ini kalau dijumlahkan kan 100%, ini totalnya 100%, total 100%, berarti ini taruh sini per 100% ya. Tinggal ngitung ya, ini mau nggak mau pakai kalkulator ya, karena angkanya desimal. Ini Bapak udah ngitung, jadi lebih mudah ya. Ini 2641,2841 plus persennya abaikan saja. 9046559 per 100 ya. Persennya ini dihilangkan ya, ini persennya dihilangkan. Ini coret dengan ini, coret dengan ini, persennya hilang. Jadi ini dapatnya 3545,95 per 100. Jadi 35,4595. Kalau dibulatkan tidak mengikuti pilihan ganda 35,46. Nah, screenshot dulu jawaban nomor 1. Jadi screenshot. Kita lanjut soal nomor 2. Jika ARH1CA40 S32O16 F19 Mg24 P31 massa molekul relatif HF CaSO4 dan Mg3PO4 dua kali berturut-turut adalah, jadi kita cari dulu massa molekul relatif itu MR. MR HF berarti hanya 1 ditambah F. Ya, hanya 1 ditambah F. Hanya berapa? 1, ARH 1 ditambah ARF 19. Jadi MRHF itu 20. Terus berikutnya CaSO4. Berarti ARCA ditambah S ditambah 4O. CA-nya adalah 40, S-nya adalah 32 ditambah 4 kali O, O-nya 16. Jadi ini 72 tambah 64 dapatnya 6136. Ini CaSO4. Yang berikutnya Mg3PO4 dua kali. Berarti Mg-nya ada 3 Mg.
P-nya 2 kali, PO4 2 kali berarti 2 PO ditambah O-nya 4 kalikan 2. 4 kalikan 2 8, 8O. Jadi 3 kali Mg, Mg-nya adalah berapa? Mg-nya 24 tambah 2 kali PO. PO-nya P ya, sorry, P bukan PO. P-nya 2, O-nya 8. P-nya 31 ditambah 8 kali O, O-nya 16. Berarti diperoleh 72 tambah 62 tambah 128. Diperoleh dapatnya 262. Jadi jawabannya 20, 136, 262. Jawabannya A. Screenshot dulu. Dan kita lanjutkan lagi soal nomor 3. Massa dari 0,5 mol Ag3PO4 jika diketahui air ini molnya, sudah tahu molnya ya. Molnya adalah 0,5 mol. Ditanya massa. Massa itu mol dikali, coba kali cari massa. Jadi diketahui mol, cari massa berarti ini nih. Kali mol dikali mr. Mr siapa? Ag3PO4. 0,5 mol kali ArAg. Ag-nya ada 3, berarti 3 kali Ag ditambah P 4 kali O. Ya, 0,5 dikali 3 kali Ag. Ag-nya adalah 108 ditambah P 31, 4 kali O 16. Jadi 0,5 dikali 324 tambah 31 tambah 64. Jadi 0,5 kali 419. Jadi masanya ini 209,5 gram. Ya, mencari massa itu mol dikali mr-nya. Jawabannya C, screenshot dulu. Sudah di screenshot semua? Kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Jika ARC 12O16 volume dari 0,88 gram, berarti ini masanya ya. Masanya itu 0,88 gram. Ditanya volume karbon dioksida itu CO2 pada suhu 0 derajat 1 atm. 0 derajat 1 atm nih berarti itu volume STP. Ya, volume STP ditanya volume STP berapa? Volume STP lihat rumusnya ya. Volume STP itu sama dengan mol ini kali 22,4 liter. Nah, intinya cari mol. Diketahui massa, cari volume STP. Jadi massanya di sini ya. Cari molnya dulu nih ke sini. Ya, cari mol itu mol sama dengan massa dibagi mr. Berarti kita cari molnya itu massa dibagi mr CO2. Habis ketemu mol, setelah ketemu mol baru cari ke sini volume STP. Kayak kemarin ya. Intinya cari mol dulu ya, dari massa cari mol baru cari volume STP. Nah, massanya adalah 0,88 gram dibagi mrc 2 kali O. Jadi
0,88 dibagi C, C-nya itu 12, O 2 kali O 16. Jadi molnya ini 0,88 dibagi 12 tambah 32, dapatnya adalah 44. Sehingga diperoleh ya 0,02 mol. 0,02 mol baru masuk ke sini. Ya, volume STP 0,02 mol kali 22,4, jadi volume STP-nya ini diperoleh 0,448 liter. Nah, ini jawabannya adalah mililiter. Liter ke mililiter kali 1000. Jadi sama dengan 448 mililiter. Liter ke mililiter kalikan 1000. Silahkan screenshot dulu. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Dan senyawa xenon fluorida XeFn mengandung 18 kali 10 pangkat 20 molekul. Berarti diketahui X-nya 18 kali 10 pangkat 20. Dengan masanya 0,564 gram. Masanya diketahui 0,564 gram. Nilai N-nya itu berapa? Di sini bilangan Avogadro-nya, ini biasanya Bapak tulisnya Na ya. L boleh atau Na. Na-nya adalah 6 kali 10 pangkat 23. ARXE sekian, F sekian, maka nilai N-nya ini berapa? N-nya itu berapa? N-nya itu bukan N mol loh ya, bukan. N itu indeksnya, indeks Fe-nya itu berapa? Langkah pertama, diketahui X, ya, diketahui X, kita cari molnya ke sini. Ya, rumusnya mol sama dengan X per Na. Jadi rumusnya N mol X per Na. Jadi 18 kali 10 pangkat 20 dibagi 6 kali 10 pangkat 23. Ini coret dengan ini 3. 20 dikurangi 23, jadi 3 kali 10 pangkat min 3 mol. Atau 0,003 mol. Ya. Terus diketahui massa. Ya, massa, ya ingat, massa itu rumusnya apa? Mol dikali mR. Cari massa itu mol dikali mR. mR siapa? XeFn. Ya. Massanya itu 0,564 gram. Molnya sudah tahu 0,003 mol. Kali MR-nya ya, MR XE ditambah FN. N kali F ya. XeFn. Jadi XE plus NF. Nah, N-nya ini kita cari. Nah, ini pindah ke sini dibagi dulu. Jadi 0,564 dibagi 0,003 sama dengan ARXE, XE itu 131 ditambah N kali F itu 19. Nah, ini dibagi ini 0,564 dibagi ini dapatnya 188 sama dengan 131 plus 19N. Ini pindah ke kiri. 188 kurangi 131 sama dengan 19N. Berarti 19N sama dengan 188 kurangi 131 itu 57. Jadi N 57 dibagi 19, N-nya dapat 3. Jadi N-nya ini nilainya 3. N-nya ini bukan mol loh ya. Bedakan N-nya ini dengan ini. Ini mol, kalau ini indeks.
ya, indeks F ya, indeks fluoride-nya itu N-nya itu. Bedakan ya. Dah, screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya, soal nomor 6. Dalam 1 liter diketahui mengandung 600 ppm oksigen. 600 ppm. ppm itu adalah part per million. Diubah ke persen. Jadi 600 ppm ini diubah ke persen. Jadi 600 per part per million itu berarti per juta. Per 1 juta kali diminta persen berarti kali 100%. Ini coret nih. Ini coret nih. Jadi 6 per 100%. 6 per 100%. Berarti 0,06%. Jawabannya A. Screenshot dulu. Part per million itu berarti 600 per 1 juta. Kali, karena mintanya diubah ke persen, kali 100%. Dah, selesai. Dah, screenshot dulu. Dah ya. Kita lanjut soal nomor 7. Nomor 7 ya. Pakai rumus ini tadi. Diketahui sebanyak 0,4 gram gas helium bervolume 0,1 liter. Jadi gas He ya, masanya 0,4 gram, volumenya 0,1 liter. Nah, terus berikutnya, pada suhu dan tekanan yang sama, 3,01 kali 10⁻23 molekul gas nitrogen. Sekarang gas nitrogen N2 ya. X-nya itu 3,01 kali 10⁻23 molekul ya. Maka volume gas nitrogen ini berapa? Volume keduanya berapa? Nah, kita cari molnya gas helium. Molnya gas helium itu massa per ARHE. Jadi masanya 0,4 dibagi ARHE 4 ya. Jadinya dapatnya 0,1 mol. Ini sebagai N1. Nah, yang ini kita cari molnya ini. Molnya itu X dibagi bilangan Avogadro. Ini sebagai N2. 3,01 kali 10⁻23 dibagi 6,02 kali 10⁻23. Biasanya bilangan Avogadro kalau tidak diketahui ini harus hafal. Nilainya 6,02 kali 10⁻23. Ini coba dengan ini. Jadi N2-nya 0,5 mol. Udah ketemu ini, baru pakai perbandingan ini ya. V1 per V2, N1 per N2. V1-nya 0,1, V2-nya dicari, N1-nya 0,1, N2-nya 0,5. Kali silang 0,1 kali V2, 0,1 kali 0,5. Ini coretnya ini habis sehingga V2-nya adalah 0,5 liter. Nah, jawabannya A. Screenshot dulu. Sudah di screenshot semua? Kita lanjutkan soal berikutnya. Suatu senyawa memiliki komposisi 62,07279% C, kemudian 10,34% H hidrogen, 27,59% O. Jika masanya 1,45 gram senyawa tersebut diuapkan suhunya. Ya,
suhunya 80 derajat dan tekannya 37 cm Hg, ternyata volumenya 74,3 ml. Rumus molekulnya adalah gini. Kita selesaikan dulu perbandingan antara CHO. Kita selesaikan dulu sampai titik ini dulu. Perbandingan C banding H banding O sama dengan 6C kan persentasenya 62,079 per ARC dibanding H 10,34%, persennya nggak usah ditulis nggak apa-apa, per ARH dibanding persentase O 27,59 per ARO. Masukkan 62,079 ARC itu ini kurang ya, CARC ini 12, ini soalnya kurang kepotong ya, per 12 dibanding 10,34 per ARH 1, 27,59 per ARO 16. Ini kalau dihitung, Bapak udah hitung ya, memang harus pakai kalkulator karena angkanya desimal seperti ini ya. Perbandingan antara CHO ini adalah ini 5,17 dibanding 10,34 dibanding 1,72. Terus gimana supaya perbandingannya bulat? Supaya perbandingannya bulat, ini yang terkecil, angka terkecil itu 1,72. Jadi semua saya bagi yang terkecil, dibagi 1,72. Ini dapatnya 3 dibanding 6 dibanding 1. Ini mendekati ya. Ini kalau dihitung ini sebenarnya 3,002. 6 itu sebenarnya 6,03 sekian gitu. Jadi dibuletin. Pembulatan ini pembulatannya. Jadi C banding H banding O itu 3 banding 6 banding 1. Jadi rumus empirisnya ini namanya rumus empiris. Empirisnya itu sama dengan C-nya 3, C3, H-nya 6, O-nya 1, O1. Ini rumus empirisnya. Ini rumus empirisnya. Nah, simpan dulu. Terus, kalimat berikutnya, jika masanya 1,45 gram, masanya diketahui 1,45 gram, dengan diuapkan pada suhu 80 derajat Celcius, jadi suhunya 80 derajat Celcius diubah ke Kelvin, 80 tambah 273. Jadi ini suhunya ini adalah 353 Kelvin, harus Kelvin ya. Kemudian tekanannya ini 37 cm Hg. Ini diubah ke atm. Jadi tekanannya diubah 37 cm Hg per ya 1 atm itu 76 cm Hg. Ini kalau dihitung tekanannya ini adalah 0,48 atm. Simpan dulu ini. Terus berikutnya volumenya itu 743 ml harus diubah ke liter sama dengan 0,743 liter. Nah, ini pakai rumus volume yang PV sama dengan nRT ya. PV sama dengan nRT. Nah, rumusnya itu PV sama dengan nRT. Terus ini ya, nanti rumus yang dipakai ini rumusnya agak panjang ya. PV sama dengan nRT. N itu mol. PV sama dengan mol itu massa dibagi mR kali RT. Kita cari mR-nya. Ini pindah sini, tukar posisi dengan ini. Sehingga mR-nya sama dengan massa per PV kali RT. Tinggal masukkan massanya tadi berapa? Masanya 1,45, P tekanannya adalah 0,48, volumenya 0,743, R, ingat R itu bilangan tetap 0,082, di soal tidak diketahui
tapi harus hafal. Kali 0,082 kali suhunya 353 Kelvin. 353. Nah, ini kalau dihitung ya, Bapak sudah menghitung, ini MR-nya ini ketemu dapatnya 115,99. Dibulatkan MR-nya 116. Dibulatkan dulu MR-nya ini. Ya, belum selesai.